Tanpa kita harus membedakan si A, si B, atau si C. Ya, itu udah sering dilakukan dari kelas 1, mungkin dari TK juga udah sering dilakukan. Oke, sekarang kita bikin kesepakatan atau keyakinan di dalam kelas. Yang mana keyakinan itu bakal kita kerjakan bersama-sama dan bakal kita siapa yang melakukan akan dapat konsekuensinya. Yang namanya aturan pasti ada larangan. Jika ada larangan pasti ada hukuman. Tapi sekarang ini kita memiliki keyakinan yang mana kita sepakati sama-sama dan tidak kita lakukan. Maunya pilih keyakinan yang bagaimana dulu? Kawan, silakan kamu tulis dalam pilihannya. Ya, jangan yang tanpa keyakinan boleh bikin nama kamu. Boleh, udah nggak bolehnya nggak bikin. Boleh bikin namanya ibu atau mulai kerjakan, ibu kasih waktunya 5 menit.
pagi. Nah, Ibu, sebelumnya kita mulai, saya akan mempresentasikan ilmu saya yang sudah dapat beberapa bulan ini sebagai guru calon sejarah Kota Padang yang angkatan 9. Ini merupakan implementasi pemahaman budaya positif. Yang namanya budaya positif berarti yang bagus-bagus ya Bu ya, tidak ada yang jahat. Nah, ini implementasinya untuk sekolah dan siswa. Perkenalkan, CGP angkatan 9 Kota Padang. Nah, budaya positif ini meliputi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman penghargaan institusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang mana disiplin positif ini menjelaskan tentang hal-hal yang baik, hal-hal positif kepada siswa, teman-teman, dari sejawat dan atasan. Kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan. Teori motivasi itu memberikan semangat, motivasi dan penghargaan kepada siswa. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan di mana kita di dalam kelas memberikan kesepakatan dan keyakinan. Yang contoh keyakinannya yang sering dilakukan kalau kita di lapangan mengucapkan 5S, senyum, salam, sapa, dan itu pun kita kuatkan dan lakukan di dalam kelas. Pertama kita lakukan lalu di dalam lingkungan kelas, baru kita bawakan ke lapangan dan dengan tenaga lainnya atau dengan teman kelas lainnya. Lanjut lagi, kebutuhan dasar manusia dan nilai berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ayo, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol teori, pilihan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Yang stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan pada saat rujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain, semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang memang menang. Disiplin positif. Disiplin positif sini adalah teori kebutuhan, teori pilihan Dr. William Kaiser. Lanjut, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Makna disiplin di sini yang biasa kita pakai yaitu adalah ketakutan kepada siswa, tetapi kita memintanya bukan ketakutan. Contoh, disiplin berpakaian itu adalah aturan, sedangkan disiplin di sininya bukan membuat si siswa takut, tetapi dia merasa nyaman dan mengikuti apa yang dia mau dengan kehendaknya. Bukan berarti kita beralaskan dari peraturan yang ada, tetap sesuai dengan perbuatan keyakinan kelasnya. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa. Kemudian adanya belakang dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi berlaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan motivasi dari eksternal, dari luar, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, motivasi eksternalnya dari luar. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya, motivasi internal atau tujuan dari disiplin
positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara mendapati artinya tidak hanya terlepas dari perintah tetapi juga ucapan membuat perintah itu sendiri. Ki Hajar Dewantara pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka. Dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku lama. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan penghukuman, penghargaan mengurangi kekuatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan untuk program kebajikan apresiasi, berikan penguatan secara khusus, berikan penguatan secara pribadi, berikan penguatan kepada murid, beri penguatan secara konsisten dan fokus. Beri penguatan secara khusus nih, contohnya ketika siswa mengalami suatu masalah, kita memanggilnya dan kita hadapi dengan memberikan penguatan. Contohnya, nak, kenapa kamu lakukan? Bukan berarti kita, nak, kamu nakal, itu adalah salah, tetapi kita mengucapkan, nak, apa yang kamu lakukan? Berarti kita memiliki nada yang berbeda, nada ini, dan mengajari seperti teman kita. Oke, lanjut. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikan rasa empati besar sekali sejati pada saat menolong murid. Tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat itu di sekolah. Hukum atau konsekuensinya itu adalah sejenis hukuman. Ini kembali lagi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker karena ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pengajaran videokan. Hukuman. Oke, hukuman. Berarti Bapak Ibu di sini udah paham yang mana masuk kepada hukuman, konsekuensi dan hukuman. Oke, lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau yang namanya hukuman yang namanya kesakitan. Kalau konsekuensi yang kita alami dan kita tabur benih apa sih istilahnya? Kita buat nanti kita menyelesaikan. Membuat anak sakit tidak maupun untuk jangka waktu lama. Kemudian anak membenci disiplin, anak menghargai disiplin. Berarti ibu-ibu udah paham ya antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Identitas sukses dan identitas gagal, adanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau saya pelajari dari yang selama ini saya belajar di CDP, keyakinan kelas itu alangkah bagusnya kita bikin awal pertama kita sekolah sebelum kita memberikan capaian atau asesmen kepada siswa. Kita juga harus memberikan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya, mengapa kita memiliki aturan?
harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bagaimana Bapak Ibu? Menjaga keamanan. Mengapa kita memiliki aturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki aturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi industri kembali ke nilai-nilai keyakinan? Di sini dijelaskan budaya positifnya. Budaya positifnya adalah dimulai dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, baru ke budaya positif. Berarti apa mulai kita membantunya adalah mulai dari peraturan kelas kita, baru keyakinan kelas kita, lingkungan positif, lingkungan kita dengan sekolah dan kelas-kelas lainnya, budaya positif, baru lingkungan psikologis sekolahnya. Lanjut, kesepakatan kelas. Apa yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang sangat semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Beda peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempat tentunya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari belakang kelas. Itu termasuk kepada hal yang pertama, selalu kembali buku tempatnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dah. Ini dia. Selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah merupakan keyakinan kelas kita untuk bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain adalah menghormatinya. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, kebanggaan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba.
Bu? Kalau seandainya siswa itu misalnya jadi PR, kalau tidak bikin tugas, jadi masukannya itu harus diberi umpan balik kepada siswa atau bagaimana? Kalau siswa tidak membuat PR, tidak membuat tugas, kita tinggal kan ada pokoknya contoh satu orang siswa tidak membuat PR. Kita tidak perlu menghimbau dia, ini contoh siswa yang tidak bikin PR seperti ini. Tetapi kita panggil dengan sendiriannya, berarti kita dengan empat mata dengan dia, kita tanyakan, kenapa kamu tidak bikin PR? Apa masalahnya? Dan di situ kita kan ada komunitas atau paguyuban di dalam kelas dengan orang tua. Jadi kita boleh mengambil orang tua yang datang ke sekolah, apa masalahnya dengan kamu? Yang namanya siswa itu tidak semuanya dia manusiawi. Yang namanya manusiawi itu pasti ada melakukan kesalahan, tidak semuanya sempurna. Sedangkan kita juga ada kesalahan. Yang sempurna hanya milik Allah. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kalau misalnya kan kita di sekolah itu kan praktikan, kalau di kelas kan kita keyakinan, apa bisa digabung semuanya? Itu maksudnya tadi keyakinan masuk ke dalam konsekuensi, hukuman, atau sanksi di dalam keyakinan kita digabung. Nah, yang namanya keyakinan atau konsekuensi kita kembali lagi kepada profil pelajar Pancasila. Bagaimana bertakwa dan menakwaknya. Dalam profil pelajar Pancasila kita menjelaskan tentang bagaimana bertakwa dan bertakwa. Kita bikin keyakinannya sesuai dengan keimanan dan karakter siswa. Berarti yang namanya keyakinan kelas kita terapkan di dalam kelas. Seandainya jika dia melakukan kesalahan, kita kan punya anak siswa, Bu, si Anu tadi melakukan ini loh, si Anu melakukan ini. Kita tetap memakai anak itu dengan menggunakan strategi secara institusi, menanyakan keyakinan. Nah, di dalam kelas kita udah punya keyakinan, tapi bukan di kelas aja kita menanyakan, tetapi kita akan menanyakan di luar kelas juga. Yang namanya hukuman atau itu adalah aturan dari sekolah. Kalau keyakinan itu adalah kesepakatan kita, tapi kesepakatan itu kita berikan dulu. Nanti implementasi kita lakukan itu harus sesuai dengan profil kita pelajar Pancasila dan iman, bertakwa dan bertakwa. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Kalau tidak kita speaking sekali lagi ya Bu ya. Ibu ceria dan semangat. Terima kasih pada teman-teman semua, bagi ibu-ibu di dalam. Terima kasih tentang masukan dan sarannya. Insya Allah saya akan merubah dan insya Allah saya akan terapkan lagi di sekolah sini. Dan untuk teman-teman yang belum CGP, semangat untuk mengikuti CGP angkatan 11. Kepada ibu dan ibu-ibu lainnya, harus semangat ikutan CGP karena di CGP kita dapat ilmu baru, teman baru, dapat lagi. Nah, demikian hasil implementasi pemahaman budaya positif di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.